Berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang mahasiswa di Makassar ditemukan tewas dalam kamar rumahnya. Korban diduga tersetrum saat menyalakan peralatan elektronik. Menjelang Idul Adha, pemerintah dan warga harus waspada peredaran sapi pemakan sampah. Ratusan ekor tukik jenis lekang dilepas liarkan di lokasi wisata Pantai Lowita, Kabupaten Pindrang. Informasi pertama, seorang mahasiswa di Makassar ditemukan tewas dalam kamar rumahnya di wilayah Kecamatan Manggala. Korban diduga tersengat listrik saat menyalakan peralatan elektronik. Yusuf Mahendra ditemukan tewas dalam kamar rumah dengan kondisi luka bakar di wilayah Manggala, Kota Makassar. Mayat mahasiswa Universitas Islam Alauddin Makassar ini pertama kali diketahui oleh adiknya bernama Vira yang hendak mengantarkan undangan. Ketika membuka kamar, Vira mencium bau menyengat dan melihat seluruh ruangan gosong. Karena takut, Vira meminta tolong warga menghubungi polisi. Polisi dan petugas Inafis bersama dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Makassar mendatangi lokasi melihat kondisi korban menghitam akibat luka bakar di atas tempat tidur serta ada ponsel di tangan. Dari hasil pemeriksaan sementara, di samping jasad korban terdapat kipas angin yang terbakar. Korban diduga tewas tersengat listrik. Terbakar seperti kena sengatan listrik. Itu di mana? Bagian di ruangan mana? Di dalam rumah, di kamarnya. Di kamar rumah. Kalau korban sendiri tinggal sama siapa di sini? Itu sementara kita dalam pendalaman, kita belum sampai ke situ karena sementara masih kita proses penyelidikan. Kalau info kejadian tadi jam berapa? Nah, info kejadian itu sekitar pukul 13.30. Guna keperluan otopsi, jenazah dibawa ke kamar mayat kedokteran forensik Polda Sulawesi Selatan. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Seorang pemuda tewas ditebak polisi di wilayah Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Keluarga yang tidak terima dengan penembakan tersebut mendatangi Polsek Tinggi Moncong guna meminta pertanggungjawaban. Wawan tewas ditembak anggota reskrim Polsek Tinggi Moncong berpangkat brigadir di Kelurahan Matapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Keluarga yang tidak terima kematian Wawan mendatangi Polsek Tinggi Moncong guna meminta pertanggungjawaban. Namun kasus penembakan kini ditangani tim penyidik Polres Goa. Pemuda umur 23 tahun itu tewas dengan luka di belakang kepala tembus dahi. Almarhum sempat dibawa ke Puskesmas Tinggi Moncong, namun nyawanya tidak tertolong. Keluarga yang mengetahui penembakan tidak dibolehkan melihat jenazah Wawan. Saya tahu, itu saya punya sopir ditelepon, bilang ditembaki adekmu. Jadi setelah saya bertanya siapa ditembak, dia bilang kakaknya, adikku ditembak. Siapa tembaki? Saya tidak tahu. Jadi sampai ke rumah sakit nih, itu rumah di mobil. Langsung masuk di rumah sakit. Saya mau masuk di ruangan, dilarang. Dilarang dokter. Dokter dengan Pak siapa namanya itu? Polisi ya? Iya, polisi. Apa alasannya melarang? Dia alasannya jangan dulu masuk. Jadi terus saya masuk lagi, natutuki dokter, jangan dulu masuk. Berdasarkan catatan polisi, Wawan masuk target operasi karena sejumlah kasus pencurian motor. Polisi juga menyita 1 motor hasil kejahatan Wawan. Pada Jumat sore saat akan diringkus unit reskrim Polsek Tinggi Moncong, Wawan melawan dan berupaya melarikan diri hingga melukai polisi. Wawan pun terpaksa ditembak. Yang bersangkutan berdasarkan DPO foto yang kita sebarkan oleh unit reskrim Polsek Tinggi Moncong melakukan penyelidikan dan tiba-tiba ketemu yang bersangkutan dan berupaya melakukan penangkapan, namun dia melakukan perlawanan, menyerang anggota. Apakah ada anggota yang luka pada saat perlawanan itu? Ada anggota yang terluka. Kita juga sudah melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Apanya yang luka dan berapa orang yang luka, Pak?
Yang luka 1 orang yang kontak langsung dengan yang bersangkutan. Jasad Wawan telah dimakamkan di Kecamatan Kandre Apia, Kabupaten Goa pada Sabtu siang. Hingga kini keluarga masih menunggu penjelasan resmi terkait penembakan Wawan oleh polisi. Anak ketiga dari 7 bersaudara itu meninggalkan seorang anak berusia 2 tahun. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Rektor Universitas Negeri Makassar memastikan 6 tersangka kepemilikan narkoba dalam berangkas di area kampus bukan mahasiswa ataupun alumni, melainkan orang luar. Dengan temuan berangkas narkoba tersebut, Civitas Akademika meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan berharap nama baik kampus bisa dipulihkan. Fakta baru terungkap dari kasus temuan berangkas berisi narkoba di Universitas Negeri Makassar. Rektor Universitas Negeri Makassar memastikan 6 tersangka pemilik narkoba dalam berangkas di area kampus bukan mahasiswa ataupun alumni, melainkan orang luar. Mereka tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Meskipun bukan alumni, 6 orang yang ditangkap diakui pernah masuk kampus Parangtambung. Civitas Akademika membantah tersangka pemilik narkotika dalam berangkas adalah alumni. Dengan temuan berangkas narkoba, Civitas Akademika meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan berharap nama baik kampus bisa dipulihkan. Civitas Akademika juga berencana melakukan tes urin dan memberlakukan peraturan calon mahasiswa mengantongi surat keterangan bebas narkoba. Lembaga UNM ini korban dari sindikat jaringan narkoba yang ditemukan di kampus UNM ini. Bukan UNM yang melakukan, bukan Civitas Akademika, bukan mahasiswa, bukan alumni. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa ini kita lembaganya yang korban. Jadi mereka itu yang jahat mencari tempat kira-kira di mana aman untuk melakukan kejahatan ini. Kami terasa kecolongan untuk itu. Karena itu kami mohon maaf kepada masyarakat bahwa jujur kami akui bahwa kecolongan sebagai ditempati oleh sindikat untuk melakukan kejahatan ini. Kami tentu akan berbenah sistem keamanan bagaimana supaya tidak terulang lagi kejadian ini. Sekaligus kami akan mencoba tes urin kepada seluruh pimpinan, seluruh mahasiswa, kepada dosen, ya agar kita mau tahu apakah sudah ada korban dari proses yang ada di sebagai tempat di UNM dilakukan kejahatan itu. Apakah mereka ada yang jadi korban misalnya? Ini yang kita mau tahu. Sehingga kita mau katakan bahwa UNM ini bersih. Civitas Akademika Universitas Negeri Makassar mengakui kecolongan akibat lemahnya pengawasan dan pengamanan di area kampus. Karena itu, pengamanan bakal diperketat, terutama malam hari, agar kejahatan serupa tidak terulang. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Setelah buron sebulan, polisi akhirnya menangkap pelaku penikaman di Kota Makassar. Pemuda umur 19 tahun ini sempat pura-pura tidur saat ditangkap dalam rumah kosong. Tersangka sebelumnya menikam korban hingga luka parah karena dendam. Polisi meringkus Alwi di Jalan Sungai Sadang, Kota Makassar. Pemuda umur 19 tahun ini menikam Fahrul Rosi hingga luka parah. Tersangka sempat melarikan diri saat melihat polisi bermotor memasuki kawasan inspeksi kanal. Unit Jatanras Polrestabes Makassar mengepung lokasi kemudian menangkap tersangka dalam rumah kosong. Tersangka bahkan berpura-pura tidur dan tidak mengakui identitasnya. Pemicu tersangka melakukan penikaman karena dendam dihina korban. Usai menikam korban, tersangka buron sebulan dengan berpindah-pindah tempat. Sampai terjadinya kasus penikaman ini dikarenakan ini si korban sempat meneriaki pelaku dengan bahasa kotor dan diduga pelaku ini merasa dendam kepada korban dan akhirnya terjadi penusukan. Jadi pada saat ini pelaku lewat dan melihat korban lagi makan bakso, maka si pelaku ini mampir dan sempat terjadi cekcok antara korban dan pelaku. Pada saat terjadi cekcok, pelaku ini sempat mengeluarkan benda tajam dan mengejar pelaku sampai pelaku terjatuh dan kena tikaman sebanyak 2 kali ya, di dada kiri dan ulu hati. Akibat penikaman, korban dirawat intensif di rumah sakit selama 2 pekan. Tersangka kini terancam 3 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.